Halo, Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Bagaimana? Masih tetap semangat kan? Kita melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Pasti tetap semangat ya, karena Ibu yakin anak-anak Ibu tetap menjadi siswa yang baik, siswa yang hebat, dan siswa yang ingin belajar. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang pentingnya menjaga kesehatan, ya. Nah, apa itu pentingnya menjaga kesehatan? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, pentingnya cara menjaga kesehatan. Yuk, yang pertama, tangan yang perlu kita jaga dalam menjaga kesehatan itu apa ya? Ya, yang pertama tangan. Kenapa tangan? Karena tangan kotor itu banyak menyimpan kuman. Oleh karena itu, kita harus mencuci tangan. Adapun cara mencuci tangan itu bukan sembarang mencuci tangan seperti ini, tapi kita harus melihat ada 6 langkah mencuci tangan ya. 6 langkah mencuci tangan. Ya, mana jadinya 6? Nah, 6 langkah cara mencuci tangan. Ayo, apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama, nih gambarnya. Nah, ini gambarnya. Yang pertama, kita meletakkan sabun atau sabun cair ataupun sabun keras ke tangan ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua kita menggosok-gosok tangan kita ya, menggosok supaya keluar busanya sehingga tangan kita bersih dari kuman. Nah, yang ketiga ini, mulai kita meletakkan sabun-sabun tadi di celah-celah tangan seperti ini ya. Nah, di celah tangan seperti ini supaya apa? Supaya bersihnya itu menyebar ke seluruh jari, di sela-sela jari. Jadi kita membersihkan sela-sela jari kita ya. Yang keempat apa? Tuangkan sabun ke tangan. Nah, yang kedua, beri sedikit air, lalu gosokkan sampai berbusa. Nah, kita gosok-gosok sampai berbusa. Yang ketiga, gosok telapak tangan atau sela-sela jari yang seperti Ibu ajarkan tadi ya. Nah, yang keempat apa? Gosok punggung tangan sampai pergelangan. Nah, nih, gosok punggung tangan kita. Nah, ya. Gosok punggung sampai ke pergelangan. Nah, karena di sela-sela ini banyak ya kuman-kuman ya. Nah, yang kelima apa? Bilas. Setelah kita gosok-gosok busanya kita bilas ya. Kita bilas jari kita pakai air ya, bilas dengan air. Nah, yang keenam, setelah kita bilas, kita keringkan menggunakan kain atau handuk ya, supaya bersih. Nah, itulah 6 langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik ya. Selanjutnya, kebersihan kedua itu caranya gigi. Nah, anak-anak Ibu perhatikan kesehatan gigi ya, gigi. Kenapa gigi harus dijaga kebersihannya? Karena gigi bersih terhindar dari kuman ya. Kuman menyebabkan gigi kita berlubang. Jadi anak-anak Ibu yang selesai makan, baik itu makan coklat atau makan-makan yang manis, itu usahakan setelah makan kita menggosok gigi. Cara menggosok gigi yang benar seperti ini ya. Nah, atas bawah. Kenapa? Supaya di sela-sela gigi itu terangkat ya. Ada tertinggal sisa-sisa makanan di sela-sela gigi itu terangkat. Nah, cara menyikat gigi yang benar kita perhatikan. Ada cara menyikat gigi yang benar ya. Yang pertama, sikatlah gigi bagian depan dulu. Nih, bisa sikat gigi bagian depan ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, sikat permukaan gigi bagian atas dan bawah ya, seperti Bu ajarkan tadi, atas dan bawah ya. Nah, jangan begini ya, tapi atas dan bawah. Nah, yang ketiga, sikatlah gigi yang bagian belakang. Kita buka mulutnya, kita gosok dalam-dalamnya ya, supaya bersih. Nah, gosoklah lidahmu juga.
kadang di lidah kita terdapat putih-putih, makanya kita bersihkan supaya mengurangi aroma mulut yang kurang sedap ya. Karena kenapa? Di lidah juga banyak tertinggal makanan, apalagi itu makanan yang sudah berhari-hari. Jadi kalau kita tidak bersihkan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi di lidah juga dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Oke. Selanjutnya, kita setelah menyikat gigi dengan baik, apabila kita mengalami sakit gigi, anak-anak ibu apa yang harus anak-anak ibu lakukan? Lihat contoh bacaan yang ada di pembelajaran kita, itu tentang Tina ya. Gigi Tina sedang sakit. Ibu bantu ya, anak-anak ibu juga mengikuti ya. Gigi Tina berlubang karena kuman. Tina malas menggosok gigi. Ibunya mengantar Tina ke dokter gigi. Giginya diperiksa oleh dokter lalu diobati. Tina berjanji akan selalu rajin menggosok gigi. Nah, ini Tinanya ya, sedang diperiksa oleh dokter. Kenapa? Karena Tina malas menggosok gigi. Nah, anak-anak ibu perhatikan. Jadi, anak-anak ibu usahakan jangan seperti Nina ya, malas menggosok gigi, sehingga nanti akan berlubang gigi kita ya, karena akan tertumpuk sisa-sisa makanan di sana ya. Nah, dari wacana tadi, Bu Anita ada mata ya, berarti sekarang setelah tadi gigi, kita sekarang kesehatan mata. Kenapa? Ketika kita melihat dengan mata, mata juga melihat ke tempat yang terang ya. Kenapa? Menulis, kita harus anak-anak ibu bilang menulis di tempat yang gelap atau di tempat yang terang? Tempat yang terang ya. Karena menulis di tempat yang gelap itu bisa merusak mata ya. Jadi, kalau menulis tidak boleh di tempat yang gelap. Menulis dan membaca terlalu dekat dapat merusak mata. Nah, lihat contoh gambarnya ya. Menulis seperti ini, meletakkan ke meja sehingga terlampau dekat antara mata dengan buku, itu tidak baik ya. Menulis tidak boleh di tempat yang gelap. Nah, yang kedua, menulis sebaiknya di tempat yang terang. Anak-anak ibu usahakan apabila menulis cari tempat yang terang. Kalau pada siang hari dibuka semua jendela sehingga sinar matahari masuk bisa menyinari ruang rumah ya, sehingga terang. Jadi jangan di tempat yang gelap-gelap, nanti matanya cepat rusak. Nah, ini contoh ini contoh yang menulis yang benar, ini yang salah, ini yang benar ya. Nah, ini contoh cara menulis yang salah. Duduknya membungkuk ya. Ini salah ya. Jangan dilakukan. Tidak boleh menulis sambil membungkuk. Kenapa? Karena itu bisa sakit punggung kita setelah menulis, apalagi kita menulis dalam waktu yang lama ya. Nah, dari 3 penjelasan Ibu tentang menjaga kesehatan tadi, Ibu ada latihan yang anak-anak Ibu nanti kerjakan di buku latihan jawabannya saja ya. Yang anak-anak Ibu mendengarkan Bu Anita, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Nah, nomor 1. Ada berapa langkah tadi Ibu terangkan cara mencuci tangan? Yang kedua, tangan kotor menyimpan banyak apa? Nah, tangan kotor menyimpan banyak. Nah, yang ketiga, Tina sakit gigi dibawa Ibu kemana? Ya. Yang keempat, Tina berjanji akan selalu rajin titik-titik gigi. Mata dapat melihat di tempat yang. Yang keenam, ketika menulis, badan kita harus duduk dengan. Nah, tadi semuanya sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa menjawab soal Ibu dengan baik. Jawabannya saja ya, ditulis di buku latihan. Kita lanjutkan pembelajaran materi kita tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Semalam, beberapa minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang huruf vokal. Anak-anak Ibu tentu ingat ya, huruf vokal ada berapa? 5 ya. Huruf vokal ada 5. Apa saja? A, I, U, E,
O. Nah, selain huruf A, I, U, E, O, itulah yang namanya huruf konsonan. Ada berapa semalam huruf konsonan? Ada 26. Ya, ingat, huruf konsonan ada 26. Huruf vokal ada 5, huruf konsonan ada 21. Ingat ya. Nah, di sini huruf dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama huruf vokal atau disebut juga dengan huruf hidup. Kenapa dibilang huruf hidup? Bukan hurufnya hidup ya. Dia tidak berjalan-jalan hurufnya. Tapi apabila dimasukkan ke dalam suatu kata, dia akan membentuk kalimat yang benar ya. Jadi huruf vokal disebut juga dengan huruf hidup. Nah, apa contohnya? Lingkarilah huruf A, I, U, E, O. Ini namanya huruf vokal ya. Di sana ada pada kata berikut ini yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama hidung. Nah, hidung. Apa saja hurufnya? H, I, D, U, N, G. Nah, mana yang huruf vokalnya? Lihat di sini. Berarti ada huruf I, ada huruf U, ya. Bagaimana nomor 2? Perut, ya. Perut. Mana yang huruf vokalnya tadi? Ingat ya, huruf vokalnya ada 5. Mana yang ada perut? Huruf perut apa saja? P, E, R, U, T. Nah, yang dikatakan huruf vokalnya di situ di dalam kata-kata perut ada huruf E dan huruf U. Ya, itulah yang Ibu lingkari, inilah yang termasuk huruf vokal. Nah, soal. Nah, ini lihat soal Ibu. Kerjakan ya juga ya. Lingkarilah huruf A, I, U, E, O-nya. Nih, lingkari huruf A, I, U, E, O pada kata di bawah ini. Yang pertama merah. Nanti anak Ibu bikin seperti contoh ini ya. Merah. Kemudian di sini ditulis juga merah tapi agak dijarakkan supaya anak-anak Ibu gampang melingkar huruf vokalnya. Yang kedua lidah. Yang 3 telinga. Yang keempat jambu. Nah, kerjakan seperti contoh Ibu ini. Ya, bikin merahnya di sini juga ditulis merah tapi agak dijarakkan. Kenapa? Karena anak-anak Ibu supaya gampang nanti melingkari huruf vokalnya. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan huruf kedua, yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa? Kalau tadi huruf vokal, huruf hidup. Nah, kalau huruf konsonan disebut juga dengan huruf mati. Ya, berarti lawannya hidup, mati. Ya, bukan hurufnya mati. Enggak ya. Tapi, apa saja yang termasuk huruf konsonan itu? Ada huruf D, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, berapa jumlahnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, jadi huruf konsonan ini ada 21, huruf vokal ada 5. 5 ditambah 21 jadi 26 kan? Nah, huruf abjad ada 26. Nah, inilah yang dinamakan huruf konsonan atau huruf mati. Mana contohnya? Nah, ini contohnya. Lingkarilah ya. Lingkarilah huruf B. Huruf ini saja ya, huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Ya. Kamu cari di situ P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, cari mana yang huruf matinya atau huruf konsonannya dari kata mata. Apa saja hurufnya? M, A, T, A. Anak-anak Ibu tahu kan huruf A ini huruf vokal. Nah, yang dinamakan huruf konsonannya selain huruf A, M, dan T. Nah, yang nomor 2.
baju. Hurufnya apa saja? B, A, J, U. Ya. Nah, mana yang huruf konsonannya? Kalau huruf A itu huruf vokal, U-nya huruf vokal. Berarti selain huruf itu, huruf B dan huruf J. Itulah yang namanya huruf vokal. Nah, ini ada soal juga nanti dikerjakan ya di buku latihan. Jawabannya saja. Anak-anak ibu cukup pindahkan jawabannya saja. Sama seperti ini tadi, yang ini huruf vokal, ini huruf konsonan. Anak-anak ibu pilih ya, nanti dilingkari. Contoh nomor 1, rambut. Nah, di sini tulis juga rambut, tapi agak dijarakkan. Karena biar gampang anak-anak wanita melingkar nanti huruf konsonannya ya. Nomor 2 apa? Sepatu. Nah, juga ditulis di sini, sepatu dijarakkan. Yang ketiga apa? Topi. Nah, yang keempat tangan. Nah, ya oke. Berarti ada 4 soal di huruf vokal, ada 4 soal di huruf konsonan. Ini Ibu buat supaya anak-anak Ibu Anita gampang membedakan mana yang huruf vokal dan huruf konsonan. Terlampau cepat Ibu menjelaskan? Enggak ya? Kalau anak-anak Bu Anita kurang paham, boleh langsung bertanya, yuk kita video call boleh. Atau bertanya melalui WA Japri boleh ya. Bu, Amira belum jelas. Bu, Medi nggak ngerti. Boleh. Bu Anita akan tetap menjawab melalui via WA. Nah, demikian berarti hari ini kita ada 2 materi ya. 2 materi. Yang pertama merawat tubuh, merawat kesehatan tubuh. Yang kedua tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, sampai di sini dulu ya nak ya materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bu anak wanita tidak bosan-bosan mendengar materi yang Ibu berikan setiap hari. Selamat siang. Assalamualaikum anak-anak.